Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat iman wal Islam, kesempatan dan kesehatan untuk tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama kitab Al-Jannah wan Nar minal kitab was sunnah al-mutahharah. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas tentang kenikmatan surga dan dia dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi kenikmatan jiwa. Yang kemudian berikutnya adalah kenikmatan raga, dan sudah kita sebutkan tentang kenikmatan raga yang pertama adalah tentang sungai-sungai di dalam surga. Yang kemudian penulis sebutkan yang kedua dan yang ketiga adalah al-hur al-ain, para bidadari dan juga masakin ahlil jannah, tempat tinggal di dalam surga. Sudah kita sebutkan sebagiannya, kita akan sebutkan kembali firman Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullah subhanahu fihinna qasiratut tarf lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Bahwasanya di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang menjaga pandangan. Mereka tidak pernah disentuh sebelumnya oleh manusia maupun jin. Dan tentu ini adalah di antara sifat yang merupakan sifat dari bidadari surga, yang juga sudah kita sebutkan untuk para mukminat, kaum muslimat, agar mereka juga bersifat dengan sifat yang dimiliki oleh bidadari-bidadari surga, agar mereka menjadi bidadari-bidadari dunia. Di antara sifat yang disebutkan di sini tentang bidadari surga itu adalah mereka menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita muslimah, wanita mukminah
mereka menjaga pandangannya. Terkhusus untuk mereka yang memiliki suami, maka mereka memberikan pandangan itu untuk suaminya, tidak mereka berikan kepada yang lain. Sebagaimana sifat di sini tentang bidadari-bidadari surga yang mereka menjaga pandangan terhadap orang lain. Mereka cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa suami-suami atau suami di dalam surga. Yang mana sifat yang berikutnya adalah mereka tidak pernah disentuh sebelumnya oleh jin maupun manusia, menunjukkan bahwasanya jika seorang wanita muslimah mukminah ingin menjadi bidadari surga, maka hendaknya mereka juga mengambil sifat yang ada pada mereka. Berarti wanita mukminah muslimah salihah adalah mereka yang menjaga diri dari pergaulan yang bebas, campur baur antara laki-laki dan perempuan, sehingga mereka menjadi orang yang tersentuh dengan bebas, baik oleh orang-orang yang merupakan orang-orang yang buruk ataupun kemudian menjadi celah untuk orang-orang yang baik, sehingga mereka tergoda untuk melakukan hal yang demikian. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya. Termasuk juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Yaitu bagi mereka orang-orang yang masuk surga itu hurun 'ain, bidadari yang sifatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ka'amsalil lu'lu'il maknun. Mereka itu seperti mutiara yang tersimpan. Maka betapa indahnya ketika kita melihat mutiara-mutiara yang dia tersimpan rapi, indah, mempesona. Dia tidak dilepas begitu saja, tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dia dijaga, dihormati, disimpan rapi. Maka ini sifat dari wanita surga, para bidadari-bidadari surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang masuk ke dalam surga. Maka ambil ia sebagai sifat untuk kaum muslimat, kaum mukminat, agar mereka menjaga diri, menjaga hijab, menjaga pakaian, agar tidak bebas untuk mata-mata yang memandang liar tersebut. Dan betapa indahnya ketika apa yang dia miliki dari keindahan tersebut hanya dia berikan untuk mereka yang halal memilikinya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Bidadari tersebut yang tersimpan rapi tersebut diberikan bagi mereka sebagai balasan atas apa yang mereka telah kerjakan dahulu di dunia. Tentu setiap pengorbanan yang dikorbankan ada balasan yang akan didapatkan. Tidak ada yang sia-sia dari amal kebaikan yang dilakukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan ganjaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala ganjaran bagi orang-orang yang baik. Maka kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba di atas dunia ini, pengorbanan yang dia korbankan di atas dunia ini, semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, besar maupun kecilnya. Kemudian juga kita sudah sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala
muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka yang masuk ke dalam surga itu, mereka bersandar ketika makan dan minumnya itu, bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari. Di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan yang telah dilakukan, dengan usaha yang telah diberikan, bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga, dan ketika mereka menikmati apa yang ada di dalam surga tersebut, mereka dalam keadaan muttaqiin, bersandar. Dan itu keadaan orang-orang yang mereka berada dalam kebahagiaan tentunya. Keadaan orang-orang yang berada dalam kemakmuran. Seperti itu keadaan orang di dunia, ketika dia makmur, dia sentosa hidupnya, maka seperti itu, raja-raja seperti itu gaya makannya. Tetapi itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ketika dia masuk ke dalam surga, maka dia makan dan minum dalam keadaan bersandar di atas dipan-dipan yang dia tersusun rapi, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menikahkan mereka dengan hurin 'ain, yaitu dengan bidadari-bidadari. Disebutkan oleh sebagian ulama, meskipun sebagian mendhaifkannya, memursalkan hadis itu, bahwasanya penduduk surga itu ketika mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan tersebut, mereka duduk dan bersandar selama 40 sampai pun 70 tahun, mereka tidak berpindah dari tempat tersebut. Mereka tidak bosan dalam keadaan yang demikian, saking nikmatnya keadaan tersebut, saking indahnya suasana tersebut, sehingga waktu yang lama pun terasa tidak ada, terasa tidak terasa, saking nikmatnya, saking bahagianya kehidupan di surga tersebut. Dan tentu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini menjadi motivasi bagi kita untuk bersemangat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung seorang itu diberikan waktu umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum waktu ini berlalu, sebelum masa ini pergi, maka sekarang waktunya untuk seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah disiapkannya bagi mereka bidadari-bidadari yang begitu indah dan mempesona. Berikutnya penulis rahimahullah ta'ala melanjutkan dari pembahasan yang beliau sebutkan, membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bidadari dan juga tempat yang mereka tinggali nanti di dalam surga tersebut. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati khaymatun, bahwasanya di dalam surga itu ada kemah, min lu'lu'atin, dari mutiara, mujawwafatin, yang dia berongga, arduha sittuna milan, yang lebarnya itu 60 mil. Fi kulli zawiyatin minha ahlun, di setiap pojoknya ada penduduknya. Ma yarawna akharin, yang mereka tidak saling melihat dengan yang lain. Yatufu alaihim al-mu'minun, padanya orang-orang yang beriman itu berkeliling. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang tempat tinggal nanti yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, bahwasanya bagi mereka yaitu khimah, khimah yaitu kemah, yang dia bukan kemah biasa, bukan dia seperti yang kita lihat sekarang terbuat dari parasut dan sebagainya, tetapi dari lu'lu'ah, dari mutiara. Kita lihat bagaimana keindahan mutiara tersebut, mempesonanya mutiara tersebut. Maka itu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang masuk ke dalam surga,
yaitu kemah dari mutiara. Mujawwafah, yang dia berongga, berlubang tentunya, yang seorang bisa masuk ke dalamnya, yang memiliki luas yaitu 60 mil. Di setiap sudutnya ada penduduk-penduduknya. Artinya sangat luas dia. Sangat luas, ya sangat lebar dia, sehingga setiap bagian itu memiliki penduduk yang ketika dia berada di dalamnya maka tempatnya begitu luas yang mereka tidak saling melihat antara yang satu dengan yang lain. Dan kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surga itu tidak menyiapkan atau memberikan satu bidadari saja bagi orang yang masuk ke dalam surga tersebut, tetapi dia tergantung dari amal perbuatan yang dia lakukan di atas dunia. Semakin banyak, semakin berkualitas dari ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bidadari-bidadari yang diberikan pun semakin banyak. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam beberapa riwayat dan mungkin akan disebutkan di sini, bahwasanya setiap orang yang masuk ke dalam surga itu untuk bidadari dunia, ya, maka mereka ketika menjadi bidadari nanti di akhirat, berarti mereka adalah kaum muslimat, kaum mukminat yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga, maka mereka akan menjadi bidadari-bidadari. Dan untuk orang yang masuk ke dalam surga, yaitu laki-lakinya tersebut akan mendapatkan 2 bidadari dari bidadari dunia. Adapun yang terendah, ya, bagi mereka nanti yaitu bidadari surga, yaitu 70 wanita, 70 bidadari, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala langsung ciptakan. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Yang kami ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, secara langsung, yang mereka para gadis ya, yang kemudian mereka adalah sebaya, ya, sangat mencintai dari suaminya tersebut, maka itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Dan tentu sudah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya kaum muslimat, kaum mukminat yang mereka menjadi bidadari surga nanti, mereka tidak memiliki gil, tidak memiliki rasa kebencian, tidak ada rasa kedengkian, tidak ada rasa marah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menghilangkannya. Ya, tidak seperti di dunia, tidak seperti keadaan wanita di dunia yang memiliki lebih dari, atau seorang suami yang memiliki lebih dari 1, 2 atau 3 atau memiliki 4 misalnya. Mungkin seorang wanita akan berpikir seperti itu, maka nanti pada hari kiamat tidak seperti itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa naza'na ma fi qulubihim min gillin. Kami cabut dari dada-dada mereka, dari hati-hati mereka, yaitu gil, rasa benci, rasa dendam dan sebagainya. Yang ada di dalam surga adalah kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman. Tidak ada orang yang saling membenci, tidak ada orang yang saling mendendam. Yang ada adalah ikhwanan ala sururim mutaqabilin, yang mereka bersaudara di atas dipan-dipan mereka, berhadap-hadapan. Kebahagiaan yang tidak bisa kita lukiskan, ya, meskipun kita akan sebutkan itu untuk kaum muslimat yang akan menjadi bidadari surga nanti pada hari kiamat. Kemudian penulis mengatakan, wa yaqulullah subhanahu fi wasfi masakin wa ghuraf al-jannah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat tempat tinggal dan juga kamar-kamar dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar wa'adallah la yukhlifullahul mi'ad. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala,
maka dialah orang yang akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lahum ghurafum, bagi mereka yaitu ghuraf, kamar-kamar, min fawqiha ghurafun, di atasnya ada kamar-kamar lagi, mabniyah, yang tersusun. Berarti surga itu memiliki kamar-kamar yang dia tersusun bertingkat-tingkat. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Wa'adallah la yukhlifullah al-mi'ad, janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan berupa tempat tinggal, yaitu surga yang di dalamnya ada kamar-kamar. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwasanya orang yang masuk ke dalam surga itu minimal dia mendapatkan 2 bidadari dari penduduk bumi, kaum muslimat, kaum mukminat yang masuk ke dalam surga. Dan tentu memiliki atau perlu memiliki banyak kamar, ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Yang satu tidak akan mengetahui apa yang terjadi dengan yang lain, tidak akan mendengar terhadap yang lain. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berikan agar orang-orang yang masuk ke dalam surga tersebut menjadi orang yang bahagia, orang yang tentram, damai, sejahtera. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya demikian. Kemudian di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Betapa indahnya seorang yang memiliki istana kemudian lengkap dengan sungai-sungainya, dengan apa yang sudah kita sebutkan dari sungai-sungai sebelumnya, yang dia merupakan janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah untuk mengingkari janjinya. Kalau seorang misalnya dia percaya ketika gubernur misalnya atau presiden misalnya mengatakan pada dirinya bahwasanya engkau boleh untuk masuk ke mall untuk mengambil apa saja yang engkau mau dan saya akan menanggung dari bayarannya, maka dia begitu percaya terhadap apa yang dikatakan oleh gubernurnya tersebut atau presidennya tersebut. Kenapa? Karena dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya gubernur tersebut ataupun presiden tersebut memiliki uang yang akan membayar dari apa yang diambil. Lalu bagaimana kalau yang menjanjikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semuanya, yang memiliki kekayaan tersebut, bahkan yang memberikan harta kepada gubernur, kepada presiden itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikannya. Bagaimana kemudian kaum mukminin, kaum muslimin, kaum mukminat, kaum muslimat tidak percaya dengan hal yang demikian? Jikalau manusia yang dia tidak memiliki sebenarnya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala saja, dia percaya untuk dia mendapatkan harta misalnya ketika dia dijanjikan, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah mengingkari janji, yang akan memberikan ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji dan yang memberikan segalanya untuk manusia, alam semesta ini yang berjanji Allah Subhanahu wa taala, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan perkataan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, akhbaru azza wa jalla an ibadihi su'ada anna lahum ghurafan fil jannah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hamba-hambanya yang berbahagia. Untuk mereka yaitu ghuraf, kamar-kamar fil jannah di dalam surga. Wahyal qusur asyahiqah, yaitu istana yang tinggi. Min fawqiha ghurafun mabniyah, di atasnya ada kamar-kamar yang tersusun. Tibaq, tibaqun fawqa tibaq,
mabniyatun muhkamat muzakhrafat aliyat, yang dia tersusun kemudian terbangun kokoh, kemudian memiliki hiasan-hiasan dan tinggi. Ini berkaitan tentang bagaimana surga itu dan kamar-kamarnya tentunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam surga itu ada kamar-kamar yang dia tersusun, yang seorang akan menempati dari tempat tersebut. Kemudian juga dibawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati ghurafan, bahwasanya di dalam surga itu ada kamar-kamar, yura zahiruha min batiniha, yang dia bisa dilihat bagian luarnya dari bagian dalam, wa batinuha min zahiriha, kemudian bagian dalam dari bagian luar. A'addahallah ta'ala liman at'ama ta'am, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dari kamar-kamar tersebut di dalam surga bagi siapa? Liman at'ama ta'am. Yang pertama adalah bagi mereka orang yang memberikan makan, orang yang suka bersedekah. Jadi seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik, amal soleh, ihsannya seorang dengan apa yang dia lakukan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Maka di sini untuk mereka orang yang memberikan makanan bagi orang lain, bersedekah dengan apa saja yang dengannya seorang bisa menikmati hal yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka di dalam surga yaitu kamar yang bisa dilihat bagian luarnya dari dalam dan bagian dalamnya dari luar. Yang pertama adalah liman at'ama ta'am, bagi mereka yang memberikan makan. Kemudian yang kedua, wa alanal kalam, orang yang akan mendapatkan surga yang di dalamnya ada kamar seperti itu adalah bagi mereka yang alanal kalam, yang mereka lembut di dalam berbicara, yang baik dalam berbicara. Dan tentu kita mungkin pernah mendengar yang namanya baik dalam berbicara itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu linnas husna, katakanlah kepada manusia itu perkataan yang baik. Maka dua hal yang harus tercakup pada perkataan tersebut, baru kemudian perkataan tersebut dikatakan sebagai perkataan yang baik dan benar. Yang pertama adalah caranya harus benar. Jadi cara menyampaikan sesuatu itu harus benar. Tidak cukup dia benar dalam konteksnya atau kontennya, isinya. Tidak cukup. Jadi tidak cukup hanya orang kemudian berkata sesuatu itu dia benar tapi caranya tidak benar. Tidak cukup. Yang pertama harus ada itu adalah caranya harus benar. Kemudian yang kedua, suatu itu dikatakan perkataan yang benar adalah ketika yang diucapkan atau isi dari ucapan tersebut atau perkataan tersebut adalah sesuatu yang benar. Baru sesuatu itu dikatakan perkataan yang benar, cara dan isinya. Misalnya ketika seorang itu mengajak untuk sholat kepada anaknya, maka perkataan yang benar itu ketika dia mengatakan misalnya kepada anaknya, wahai anakku, mari kita pergi sholat. Ini adalah perkataan yang sudah mencakup dua hal tersebut. Caranya sudah baik, kemudian isinya juga baik. Kemudian dia tidak boleh hilang salah satunya. Misalnya hanya ada baiknya saja, tetapi caranya tidak baik. Dia misalnya perintahkan anaknya untuk sholat, kemudian dia mengatakan dengan keras misalnya. Dia bentak anaknya untuk dia ajak sholat. Memang perkataannya mengajak sholat itu adalah sesuatu yang baik, tapi caranya itu tidak benar. Maka perkataan itu tidak dikatakan sebagai perkataan yang benar. Ataupun caranya yang baik, tetapi isinya tidak baik. Caranya lembut untuk mengajak
seseorang, tetapi untuk misalnya mencuri, maka ini juga tidak dikatakan sebagai perkataan yang baik. Meskipun caranya baik, tetapi karena isinya tidak baik, maka dia tidak dikatakan sebagai perkataan yang baik. Maka perkataan yang baik dan benar itu adalah ketika cara dan isi yang diucapkan itu adalah sesuatu yang benar dan baik. Di sini berkaitan tentang kelembutan dalam berbicara, maka suatu yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka yaitu kamar-kamar di dalam surga, adalah mereka yang lembut dalam berbicara. Lembut dalam berbicara, baik dalam berbicara, tidak keras, tidak membentak dalam berbicara. Dan tentu dengan kelembutan, sesuatu itu akan lebih baik. Apalagi apabila seorang itu mengajak, berdakwah, karena tujuan seorang itu berdakwah adalah agar orang menjadi baik. Maka tentu cara, kemudian isi yang dibicarakan, didakwahkan adalah sesuatu yang baik pula, sehingga orang akan ikut dalam kebaikan tersebut. Karena bukan tujuan orang mendakwahkan itu agar orang lain menjadi jauh, tidak, tetapi agar orang itu menjadi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Islam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka caranya juga harus baik, kemudian lembut. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yaitu mereka yang lembut dalam berbicara itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga yang ada kamar-kamarnya, yang bisa dilihat bagian dalamnya dari bagian luarnya, dan bagian luarnya dari bagian dalamnya. Wa taba'a siyam, yang berikutnya adalah mereka orang-orang yang selalu berpuasa, menjaga puasanya, tidak kemudian menyepelekan dari perintah puasa tersebut, tetapi tetap menjaganya meskipun dia berat tentunya, tidak makan seharian, itu sesuatu yang berat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan yang terbaik bagi mereka berupa surga yang memiliki kamar-kamar. Wa afsyas salam, berikutnya adalah orang yang selalu menebarkan salam. Ini juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga yang demikian. Orang yang menebarkan salam, baik terhadap yang dikenal maupun tidak dikenal. Dan tentu kalau yang dikenal adalah sesuatu yang biasa kita lakukan, tetapi menjadi sulit dia ketika orang yang akan kita ucapkan salam padanya adalah orang yang tidak kita kenal. Maka tentu itu adalah bentuk dari ujian, untuk kemudian seorang bisa menyelesaikannya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran berupa surga. Kemudian wa shalla bil laili wan nasu niyam, termasuk juga mereka yang dijanjikan dengan surga yang demikian adalah orang yang dia selalu menjaga sholat malam, dalam keadaan manusia sedang tidur, kemudian dia selalu menjaga sholat malam tersebut. Maka itu juga sesuatu yang berat tentunya, sesuatu yang berat, kemudian penuh dengan kesulitan, tetapi dengan mujahadah, dengan kesungguhan seorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seorang untuk bisa melakukan hal yang demikian. Berikutnya beliau penulis rahimahullah taala membawakan hadis, wa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahum sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bina'il jannah, bahwasanya para sahabat mereka bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bangunan surga. Dan ini bentuk dari semangat mereka tentunya, karena mereka mengetahui tentang kebenarannya janji Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bertanya bagaimana tentang bangunannya, dari apa dia. Dan ini bentuk ketakwaan, bentuk kesungguhan seorang untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tidak mengapa seorang di dalam kehidupan dunia dia susah, dia sulit, dia terhimpit, apalagi di zaman sekarang mungkin usaha sulit, kemudian uang langka dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang beriman itu ada hal yang lebih baik dari apa yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan nanti di akhirat itu lebih baik dari apa yang ada di dunia.
Maka mungkin kalau seorang tidak mendapatkan di dunia apa yang dia angan-angankan, apa yang dia mimpikan, ya, maka ada hal yang dia harapkan nanti pada hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, ya, yaitu berupa surga dengan kenikmatan yang luar biasa tersebut. Ya, maka tidak mengapa, ya, seorang di dunia dia susah, ya, dia berat, dia sulit kehidupannya, ya. Tetapi jangan sampai kemudian keadaan yang sulit, yang susah, yang berat itu akan berlanjut nanti pada hari kiamat. Ya, sudahlah, ya, keadaan yang berat, yang susah, yang sulit itu berakhir ketika seorang itu meninggal dunia, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, waj'al al-mauta rohatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian itu sebagai tempat istirahat dari semua bentuk ujian, cobaan, kesulitan dan sebagainya tersebut. Dan itu yang kita inginkan ketika kita sudah meninggal dunia, tidak lagi kemudian kita akan mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, yang menyengsarakan setelah kita melalui dari kehidupan yang begitu berat, misalnya di kehidupan dunia. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bina'il jannah, bangunan surga. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, labinatun min fiddah, bata dari perak, walabinatun min dhahab, bata dari emas, wa milatuha al-misk wal adpur, kemudian semennya itu dari misk, kasturi dan azpur, wa hasba'uha al-lu'lu wal yaqut, adapun pasirnya, batu-batu kecilnya itu adalah mutiara dan permata. Wa turbatuha az-za'faron, kemudian debunya itu adalah za'faron. Man yadkhuluha yan'amu wala yab'asu, barang siapa yang masuk ke dalam surga tersebut, ke dalam bangunan surga tersebut, yan'amu, akan merasa nikmat, wala yab'asu, dan tidak akan pernah merasa lelah, wa yakhludu wala yamut, dia kekal dan tidak akan pernah mati, la tabla thiyabuhum, tidak akan pernah rusak dari pakaiannya, wala yafna syababuhum, dan tidak akan pernah hilang dari masa mudanya. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang bangunan di dalam surga. Dan mungkin kita di dunia tidak akan pernah melihatnya, meskipun dia modelnya adalah imitasi mungkin. Tidak ada orang yang pernah sampai membuat seperti ini, yang mana kemudian batanya itu terbuat dari perak, kemudian juga dari emas, ya, dengan segala bentuk keindahan yang disebutkan di sini, belum ada. Dengan kekayaan yang mungkin mereka miliki, belum sampai ke sini. Dan ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat bagi mereka yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sebelumnya kita sebutkan, bahwasanya tidak mengapa mungkin seorang dia susah, dia lelah, dia letih dengan kehidupan dunia ini, tidak dia mendapatkan harta yang dia inginkan seperti yang diimpikan, dia tidak mendapatkan rumah seperti yang dia angan-angankan, tidak dia mendapatkan mungkin pasangan yang dia hayalkan, tetapi dia fokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menunggu nanti pada hari kiamat, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walal akhiratu khairu wa abqa, bahwasanya kehidupan akhirat itu dia lebih baik dan kekal. Kalau kehidupan dunia ini hanya sementara, selelah-lelahnya orang, sesengsaranya orang, maka dia akan berakhir dengan kematian yang akan menghampirinya dan semua orang akan meninggal dunia. Tetapi tentu kita tidak ingin sengsara lagi, tidak ingin merana lagi,
Ya, setelah kemudian orang disengsarakan atau sengsara di dunia, merana di dunia, akan dia lanjutkan nanti di akhirat. Maka betapa ruginya dia, betapa susahnya dia, betapa durjananya dia ketika dia merugi dunia akhirat. Maka hendaknya seorang memperhatikan hal yang demikian untuk dia semangat di dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan-kesempatan yang ada untuk dia menambah pundi-pundi amal soleh, menambah pundi-pundi pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia gunakan sebaik-baiknya. Ya. Orang-orang yang menginginkan akhirat tersebut hendaknya bersemangat di dalam ibadah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kehidupan kita tentunya. Ya, kita mungkin sibuk semuanya, tetapi yang berkaitan misalnya tentang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan kesempatan yang ada untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kalau seorang di pagi hari dia membaca zikir pagi, kemudian di sore harinya dia baca zikir sore hari, kemudian dia sempatkan membaca Al-Quran. Jangan sampai kemudian waktu untuk membaca Al-Quran yang mungkin hanya berapa menit saja dia tidak sanggup, tidak mampu. Tetapi kalau Facebook ataupun kemudian TikTok ataupun YouTube, dia habis dari pagi sampai sore. Tapi kalau Al-Quran tidak sempat dia untuk bacanya misalnya, atau mungkin karena sibuknya mencari dunia, hanya sholat berjamaah 5 menit, 10 menit saja tidak bisa misalnya. Ya, karena sibuknya berpolitik mungkin sampai dia lupa untuk ngaji misalnya. Hanya seminggu sekali misalnya tidak bisa dihadir untuk ngaji. Ya, padahal dunia ini akan pergi begitu saja. Ya, kemudian akan diganti dengan orang-orang yang lain. Mengapa kemudian seorang tidak memperhatikan kehidupan akhiratnya yang dia kekal abadi? Maka kesempatan yang ada ini, maka gunakan dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dilarang untuk kemudian bekerja sibuk untuk mencari dunia, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan orang yang sibuk tersebut bisa mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Ya, seorang laki-laki yang dia tidak terlalaikan ya, dari apa yang dia perbuat atau lakukan dari perniagaan tersebut, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menunaikan zakat. Kenapa? Karena mereka takut di hari nanti hati dan juga penglihatan itu menjadi guncang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Apabila selesai salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari keutamaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melarang orang untuk dia mencari dunia, silahkan. Tetapi ketika seorang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada zikir pagi, ada zikir petang, ya, ada kemudian zikir-zikir yang lain, kemudian membaca Al-Quran, waktunya untuk sholat, sudah lakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu dengan hal yang demikian seorang akan mendapatkan kebaikan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Karena kita tidak ingin rugi, ya, tidak ingin rugi dunia dan akhirat. Maka sudahlah dengan kerugian mungkin di dunia, tapi jangan sampai kemudian seorang akan rugi nanti kedua kalinya di akhirat kelak.